Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Zainal Amin dari UIN SMA Banten, jurusan Ekonomi Syariah, semester 8 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan kompensasi dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dan dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SIG MM. Baik, disimak ya teman-teman. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah kegiatan pemberian balas jasa kepada pegawai. Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi pegawai dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh tiap-tiap pegawai. Sedangkan kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapat pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan atau worth dan keadilan atau disebut equity. Selanjutnya, fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi yaitu yang pertama, penggunaan SDM atau SDI secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja-kerja yang tidak perlu atau yang diakibatkan oleh kurang efisien dan efektivitas kerja. Dengan demikian, pemberian kompensasi dapat menjadikan penggunaan SDM atau SDI secara lebih efisien dan lebih efektif. Dan yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang selanjutnya, tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi yaitu yang pertama, untuk memperoleh personel yang berkualitas. Dan yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga, memastikan keadilan. Keempat, menghargai perilaku yang diinginkan. Yang kelima, untuk mengawasi biaya. Ketujuh, mematuhi peraturan. Kelapan, memfasilitasi saling pengertian. Dan yang terakhir, efisiensi administrasi selanjutnya. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi. Faktor yang mempengaruhi besaran kompensasi yaitu yang pertama, faktor internal organisasi. Contoh faktor internal organisasi yang mempengaruhi besaran kompensasi yaitu dana organisasi dan serikat kerja. Faktor yang kedua adalah faktor pribadi karyawan. Contoh faktor pribadi karyawan yang mempengaruhi besaran kompensasi adalah produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis dan sifat pekerjaan. Dan faktor yang ketiga, faktor eksternal. Contoh faktor eksternal yang mempengaruhi besaran kompensasi yaitu penawaran dan permintaan kerja, biaya hidup besarnya, kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian nasional, keadilan dan kelayakan dalam pemberian kompensasi. Mungkin itu saja penjelasan mengenai perencanaan kompensasi, dan terima kasih sudah menonton, mendengarkan, dan menyimak. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.